warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Siti Hatini dengan NIM 222315 dan teman aku ini sebelahnya Kurnia Syafa Salsamila dengan NIM 22312. Nah, teman-teman tahu gak sih, kali ini kita akan membahas tentang apa? Nah, betul. Apa itu? Ya, tentang analisis perbandingan ya antara dua perusahaan yang berbeda namun sejenis. Yang dianalisis kali ini kita akan mengambil dua perusahaan kesehatan, yaitu PT Kimia Farma dan Indonesia Farma. Menarik bukan? Menarik dong. Apalagi Indonesia Farma ya, sangat banyak sekali beritanya. Nah, nanti di sini kita akan membahas dua perusahaan ini mulai dari sejarah singkat perusahaannya, itu yang terdiri dari latar belakang, terus profil awal singkat, struktur kepemilikan perusahaan, analisis komparatif, terus company size. Terus kita akan bahas juga angka-angka yang melonjak, menurun atau naik ya di tahun ini atau 2023 ya, tahun terakhir. Terus kita analisis juga rasionya dari rasio aktivitas, profitabilitas, apalagi ya, likuiditas dan solvabilitas. Dan kita akan nanti analisis kritis juga. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas dan jangan lupa tonton sampai terakhir. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai sejarah ataupun profil singkat dari perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Didirikan pada tahun 1817 sebagai NV Kamisaran Hendrik dan CEO sebagai pemerintah Hindia Belanda. Dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 dan menjadi perusahaan negara farmasi atau disingkat dengan PNF Bhinneka Kimia Farma, dan resmi menjadi PT Persero Kimia Farma ini pada tanggal 16 Agustus 1971. Profil singkat dari PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Apotek didirikan resmi pada tanggal 4 Januari 2003 yang merupakan jaringan apotek terbesar di Indonesia dengan lebih 1.300 outlet yang beralokasi di 2.000 kabupaten ataupun provinsi di seluruh Indonesia. Terus mengembangkan outlet untuk memudahkan akses bagi layanan apotek dan konsultasi kesehatan yang berkualitas. Jadi begitulah sejarahnya PT Kimia Farma teman-teman. Nah, dilanjut ke sejarah singkat PT Indonesia Farma ya. Nah, PT Indonesia Farma ini telah berkiprah menjadi perusahaan farmasi dan alat kesehatan lebih dari 10 dekade. Nah, pada tahun 1918 berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan rumah sakit pusat pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa saraf dan kasar pembalut. Nah, disinilah cikal bakalnya PT Indofarma ini terbangun. Nah, namun kini PT Indofarma ini telah menjadi badan usaha milik negara yang mendukung program pemerintahan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 11 Juli 1981, status perseroan berubah menjadi badan perusahaan atau baru. Status perseroan ini kembali berubah juga menjadi PT Indofarma atau Persero berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990. Itulah sejarah singkat PT Indonesia Farma Tbk. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melihat struktur kepemilikan perusahaan. Nah, jadi struktur kepemilikan perusahaan Kimia Farma Tbk ini ada 4 Kimia Farma Group. Yang pertama, industri kimia dan farmasi. Yang kedua, distribusi dan perdagangan produk kesehatan. Yang ketiga, retail farmasi. Yang keempat, jasa lainnya. Oke teman, dilanjut. Untuk grup industri kimia dan farmasi ini memiliki beberapa bagian atau struktur kepemilikan perusahaan. Ada 4. Yang pertama, PT Kimia Farma Tbk. Yang kedua, PT Sinkoma Indonesia Lestari. Yang ketiga, PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia. Yang keempat, PT Propos Tbk. PT Kimia Farma Tbk merupakan manufaktur kimia dan farmasi dan riset pengembangan serta pemasaran. PT Sinkoma Indonesia Lestari merupakan manufaktur dan pemasaran kina serta minyak aseri. PT Kimia Farma Sungun Pharmacopeia merupakan perusahaan manufaktur dan pemasaran bahan baku farmasi dan high fashion chemical. Untuk PT Propos Tbk merupakan perusahaan manufaktur dan pemasaran produk farmasi. Untuk grup kedua, struktur kepemilikan perusahaan memiliki satu, yaitu PT Kimia Farma Trading dan Distribution
yang merupakan perusahaan distribusi obat dan alat kesehatan. Untuk grup yang ketiga, retail farmasi, memiliki satu struktur kepemilikan perusahaan, yaitu PT Kimia Farma Apotek, yang merupakan apotek retail dan klinik kesehatan. Dan yang keempat yaitu jasa lainnya, struktur kepemilikan PT Kimia Farma Diagnostika, yang merupakan klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Itu ya teman-teman, struktur kepemilikan perusahaan. Di sini juga dapat kita lihat ada bagian struktur organisasi PT Indofarma Tbk. Nah, selanjutnya kita analisis SWOT untuk PT Kimia Farma Tbk. Di sini ada kekuatan maksudnya, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, Kimia Farma ini memiliki merek yang kuat dan telah ada sejak lama di pasar farmasi Indonesia. Itu untuk strength atau kekuatannya. Terus ada kelemahan atau weakness. Nah, sebagian besar pendapatan ini kan berasal dari kontrak dengan pemerintah karena ini BUMN ya. Nah, membuat Kimia Farma ini rentan terhadap perubahan kebijakan atau pemotongan anggaran. Terus selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Untuk penambahan layanan kesehatan seperti klinik atau layanan farmasi online dapat meningkatkan pendapatan dan mengakses segmen pasar baru. Sini bisa ya ada peluang penambahan layanan untuk di farmasi online misalnya gitu ya. Kan sekarang serba digital ya. Jadi ada peluang. Terus ada threat atau ancaman. Ancamannya ini persaingan ya yang ketat dengan perusahaan farmasi lokal dan internasional tentunya dapat mengurangi pasar Kimia Farma. Nah, selanjutnya kita analisis juga untuk PT Indofarma Tbk. Di sini ada strength-nya itu PT Indofarma ini memiliki kehadiran yang kuat di pasar farmasi Indonesia dan memiliki merek yang dikenal dengan baik. Jaringan distribusinya yang kuat membantu mencapai penetrasi pasar yang luas di seluruh Indonesia. Itu untuk strength atau kekuatannya ya. Terus ada kelemahannya atau weakness-nya. Kekurangannya itu penetrasi pasar internasional, membatasi potensi pertumbuhan perusahaan. Itu kelemahan salah satunya. Terus ada opportunity atau peluang. Nah, peluangnya itu untuk memperluas pasar di luar Indonesia, terutama di pasar Asia Tenggara ya, yang berkembang pesat. Pemanfaatan teknologi baru dan proses produksi dan distribusi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Nah, itu bisa jadi untuk peluang ya, untuk PT Indofarma untuk memperluas pasar di luar Indonesia, terutama di Asia Tenggara. Terus untuk pemanfaatan teknologi baru juga bisa menjadi peluang. Terus yang terakhir itu ada ancaman atau threat. Nah, di sini ancamannya itu ketidakstabilan ekonomi global atau domestik dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengurangi pertumbuhan penjualan. Itu ancaman dari PT Indofarma. Nah, selanjutnya di sini ada isu-isu terkini ya tentang ini Kimia Farma dulu ya. Nah, di sini ada berita tentang staf sus Menteri BUMN ini ungkap modus manipulasi Kimia Farma market. Terus ada isu juga tangan kanan Erick Thohir ini ungkap ada rekayasa keuangan di Kimia Farma. Ada juga direksi Indofarma dan Kimia Farma saat fraud terjadi. Di sini katanya ada fraud ya di antara Kimia Farma dan Indofarma. Terus ada berita tentang BUMN farmasi bermasalah, tangan kanan Erick Thohir buka penyebabnya. Memang ya akhir-akhir ini perusahaan BUMN ini mengalami banyak permasalahan ya. Entah itu rugi terus-menerus ya dari tahun ke tahun atau masalah yang lainnya seperti fraud atau yang lain. Nah, selanjutnya ini ada berita terkini juga mengenai PT Indofarma nih. Di sini ada profil PT Indofarma Tbk, perusahaan BUMN diduga terjerat pinjol kerugian negara. Indofarma ini memang akhir-akhir ini banyak berita katanya terjerat pinjol. Entah itu untuk pembayaran apa ya, tidak tahu. Terus ada juga ini potensi kerugian Indofarma tembus sampai 146,57 M untuk pengadaan alat kesehatan. Ada juga nih BPK ungkap potensi kerugian Indofarma imbas transaksi fiktif hingga pinjol segini nilainya katanya. Juga berita baru ya. Di sini memang banyak sekali berita Indofarma ini katanya terjerat pinjol. Padahal utang PT Indofarma ini sudah lumayan banyak juga ya. Terus di sini ada kurang dana, Indofarma akui belum bayar gaji karyawan. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi ya, PT yang Indofarma bagian laba rugi ada beban umum dan administrasi.
Nah, kalau kalian ingat tadi kan beban administrasi dan umum atau beban umum dan administrasi PT Indofarma ini naik ya. Nah, salah satunya mungkin di sini ada beban gaji karyawan yang masih belum dibayar. Dan itulah terkait berita atau isu-isu terkini antara PT Kimia Farma dan Indofarma Tbk. Oke, kita lanjut ke analisis komparatif sama common size. Nah, di sini kita bahas dulu PT Kimia Farma Tbk. Di sini ada akun kas dan setara kas. Kita lihat pada tahun 2022, kasnya itu sekitar 2 triliun 153 miliar lebih, dan pada tahun 2023 dia 1 triliun 229 miliar lebih ya. Di sini dalam ribuan rupiah. Disajikan dalam ribuan rupiah ya. Nah, ini naik selisihnya ya antara 2023 dan 2022. Di sini PT Kimia Farma di bagian kasnya itu dia mengalami penurunan sekitar 43%, minus 43%. Ini rasionya 0,75, dan ini common size analisisnya untuk 2023 6%, dan 2022 maaf 11%. Nah, untuk mengetahui persentase dari analisis komparatif ini, kita hanya membagikan dari hasil ini selisih tahun 2023 sama 2022 dibagi dengan tahun sebelumnya 2022, jadi hasilnya ketemu ini minus 43%. Kalau untuk mengetahui rasionya, kita hanya membagikan tahun 2023 dengan 2022, ketemulah rasio 0,57. Nah, di sini dikasih tanda kuning ya, karena ini angkanya melonjak sekitar minus 43%. Lalu kita bandingkan dengan PT Indofarma di bagian kasnya ya. Nah, kas dan setara kas. Di sini PT Indofarma untuk tahun 2022 kasnya itu 269 triliun sekian, dan pada tahun 2023 258 triliun sekian. Ini selisihnya, dan ini presentasinya minus 4%. Enggak terlalu tinggi ya, minus 4% dibandingkan dengan PT Kimia Farma. Nah, ini rasionya 0,96. Ini bagian common size-nya 17% untuk 2023 dan 18% untuk 2022. Oh iya, untuk mengetahui hasil dari persentase yang common size ini, rumusnya itu membagi per akun ya. Misalkan ini akun kas setara kas dibagi dengan jumlah mana ya? Jumlah aset. Jadi di bagian kas ini per akunnya nanti dibagi sama jumlah aset. Mau piutang usaha dibagi dengan jumlah aset dan seterusnya. Dan nantinya dikali 100%. Jadilah temukan 17%. Ya, kita telah mengetahui ya, ini dibandingkan dengan PT Kimia Farma, Indofarma ini turunnya minus 4% ya. Terus kita lanjut. Nah, ini masih di Indofarma ya. Kita lihat. Nah, yang diwarnain dikasih tanda. Ini ada piutang lain-lain, yaitu piutang pihak ketiga. Di sini tahun 2022 ini Indofarma itu piutang pihak ketiganya itu 4 triliun 992 miliar sekian, dan di sini jadi 19 triliun 280 miliar sekian. Ini presentasinya besar sekali ya. Nah, ini selisihnya presentasinya itu 286%, rasionya 3,86. Terus common size-nya ini piutang pihak ketiga ini kita lihat ya. Piutang pihak ketiga. Nah, berarti di sini ada piutang dari PT Kreasi Putra Nusantara, PT Indogenesis Medica, dan lain-lainnya. Piutangnya sangat naik ya, jadi selisihnya banyak banget ini. Dan kita bandingkan dengan PT Kimia Farma Tbk. Nah,
Kimia. Pihak ketiganya dia ini ya, dia nggak dikasih tanda. Nah, tahun 2022 sekitar 1.236.000.000 sekian, 1 triliun 1.236.000.000 sekian. Dan pada tahun 2023 1 triliun 547.000.000 sekian. Nah, ini selisihnya, ini persentasinya naik 25%. Nah, berarti ini piutang di orang pihak ketiganya itu banyak ya, naik 25%. Rasionya 1,25 dan ini Komisi 8% 2023 dan 2022 6%. Ini piutangnya kalau Kimia Farma 25%. Kalau PT Indofarma 200. Mohon maaf, kayaknya ini bener. Iya 286%. Banyak banget ya. Jadi 4/19. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di pajak dibayar di muka. Ini PT Indofarma ya. Pada tahun 2022 PT Indofarma ini bagian pajak dibayar di mukanya 42, PT Indofarma ini bagian pajak dibayar di mukanya 48 triliun sekian, dan 2023 menjadi 76 triliun sekian. Ini selisihnya. Dan ini presentasinya naik ya 58%. Ini rasionya 1,58. Ini common size 5% 2023 dan 3% untuk 2022. Ini pajak dibayar di muka. Coba kita lihat. Pajak dibayar di muka. Nah, ini salinan dari CALK punya laporan keuangan PT Indofarma. Nah, pajak dibayar di muka ini ada lebih bayar ya, pajak penghasilan badan. Terus ada entitas induk. Nah, tahun fiskal sekian. Nah, ini sejumlah lebih bayar pajak penghasilan. Jumlah pajak dibayar di muka segini. Oke ya. Lalu kita bandingin dengan PT Kimia Farma. Pajak. Kalau ini adanya biaya dibayar di muka ya. Oke, di sini adanya biaya dibayar di muka. Tahun 2022 sekitar 85, terus ininya 165 triliun sekian, dia selisihnya ini dan naik 93%. Hasilnya 1,93. Ini persentase untuk common size-nya. Persentasenya ini 93%. Kimia Farma ini 58%. Oke, itu untuk bagian aset. Lalu kita cari bagian liabilitas atau utang. Ini untuk PT Indofarma dulu nih. Di sini kita bahas di utang pemegang saham. Pada tahun 2022 di utangnya 56 triliun sekian. Dan tahun 2023 bertambah jadi 179 triliun sekian. Ini selisihnya banyak banget, dan ini persentasenya 218%. Ini rasionya. Ini untuk common size-nya 12% dan 2022 4%. Ini utangnya naik besar banget ya. Jadi 218%. Wow. Coba kita bandingkan dengan PT Kimia Farma bagian utang pemegang saham coba ya. Utang pemegang saham. Untuk Kimia Farma ini adanya
utang lain-lain atau pihak ketiga nih ya. Coba kita lihat dulunya. Kita bandingkan dengan utang lain-lain pihak ketiga ini. Tahun 2022 Kimia Farma ini memiliki utang 269 triliun sekian, dan tahun 2023 dia naik juga jadi 440 triliun sekian. Ini selisihnya, dan ini presentasinya naik 64%. Ini utangnya naik ya. Rasionya 1,64. Dan ini income size-nya 2% dan 1%. Ini naiknya 64%. Kalau PT Indofarma ini 218%. Jauh sekali ya. Dari 56 sampai 179. Oke. Coba kita lihat lagi di utang pajak nih. Untuk Indofarma, maaf. Indofarma tahun 2022 utang pajaknya 187 triliun sekian, dan pada tahun 2023 naik sebesar 201 triliun sekian. Ini selisihnya atau naik turunnya ya. Dia naik 8% utang pajak. Ini rasionya 1,08. Ini common size-nya 13% 2023 dan 12% untuk 2022. Kita bandingkan dengan PT Kimia Farma utang pajak. PT Kimia Farma mana nih? Nah, utang pajaknya tahun 2022 dia 58 triliun sekian. Mohon maaf ya apabila ada penyebutan dalam sebutan miliar atau jutaannya ada yang salah, mohon maaf ya. Ini angkanya 58 jadi 59 sekian. Ini selisihnya, dan ini presentasinya hanya naik 1% saja. Kalau dibandingkan dengan PT Indofarma dia 8%, jadi masih besaran utang PT Indofarma ya bagian pajaknya. Oke, lanjut saja langsung saja ke bagian laba rugi. Nah, bagian laba rugi ya. Ini Indofarma. Kita lihat di penjualan bersih. Penjualan bersih PT Indofarma 2022 sekitar 574 triliun sekian. Nah, pada tahun 2023 dia turun nih jadi 363 triliun sekian. Di sini naik turunnya ya. Turun berarti 210. Nah, di sini minus 37%. Untuk Kimia Farma dia tahun 2022 penjualannya sekitar 2 triliun 260 sekian, terus 2023 3 triliun 303 sekian. Ini naik turunnya, dan ini di penjualan naiknya sekitar 1,9%. Ini rasionya 1,02. Dia naik 1,9%. Lebih baik lah ya dibandingkan dengan PT Indofarma. Ini Indofarma mengalami penurunan yang lumayan sekali. Ini walaupun kalau PT Kimia Farma walaupun sedikit naik penjualan, tapi ya ada kemajuan. Naik 1,9%. Terus kita lihat di bagian beban pokok penjualan. Nah, kita lanjut lihat di mana nih? Di sini nih, coba penghasilan keuangan.
Ini bagian penghasilan keuangan Kimia Farma. Dia tahun 2022 sekitar 3946, terus naik jadi 11083. Dia naik 181%. Ini penghasilan keuangan. Mungkin penghasilan lain-lain ya. Ini naik 181%, berarti bagus dong ya, karena di sini kan penghasilan keuangan. Coba kita bandingkan dengan PT Indofarma, penghasilan keuangan ada di sini ya. Coba bentar. Bikin di sini ya. Di sini kalau di bagian keuntungan atau kerugian lain-lain neto, kalau Indofarma ini rugi ya, minus 103. Sebentar dulu, lihat ini. Atau kita lihat lagi di ini PT Indofarma Tbk ya, laba rugi, terus ini ada beban umum dan administrasi. Nah, tahun 2022 Indofarma ini memiliki beban 59 triliun sekian, menjadi pada tahun 2023 ini jadi 60 triliun sekian, 67 triliun sekian. Dia bebannya naik ya. Ya, ini selisihnya naik 13%. Ini kan beban umum dan administrasi, termasuk beban gaji para karyawan kantor juga kan ya, kalau beban umum dan administrasi. Memang akhir-akhir ini PT Indofarma ini memiliki isu katanya tidak sanggup membayar gaji karyawannya, makanya di sini mungkin nih penyebabnya. Salah satu penyebab kenaikannya beban umum dan administrasi. Ini 13% naiknya ya, ini rasionya. Coba kita bandingkan dengan PT Kimia Farma. Di sini adanya beban keuangan. Beban keuangan. Nah, ini Kimia Farma juga memiliki kenaikan ya 4%, yang tadinya 116 sekian jadi 121 sekian. Ini naik 4%, ini selisihnya. Coba kita langsung saja lihat ini laba atau rugi ya. Ini Indofarma dulu, kita lihat. Nah, laba rugi komprehensif tahun berjalan. Ini kita lihat tahun 2022 dulu. Dia rugi ya, sekitar 90 triliun sekian, dan tahun 2023 120 triliun sekian. Ini selisihnya. Ini persentase dan ini rasionya. Dia rugi ya. Dia rugi. Coba kalau lihat di PT Kimia Farma, dia untung atau rugi. Kimia Farma. Nah, laba rugi tahun berjalan. Dia rugi maaf. Dia laba ya di sini sekitar 2587, dan ini
tahun 2023 sekitar 24 sekian. Sini persentase, sini rasionya. Dia masih untung ya. Nah, ini untuk Kimia Farma masih untung ya. Hanya sekian, tapi kalau Indofarma dia mengalami kerugian pada tahun 2022 dan 2023. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk pembahasan selanjutnya, rasio profitabilitas. Di sini rasio probabilitas PT Kimia Farma Tbk disajikan dalam ribuan rupiah pada tahun 2023 dan untuk tahun 2022. Di sini saya hanya mengambil jenis rasio profitabilitas, yaitu yang pertama margin laba kotor atau profit margin, yang kedua return on investment atau ROI. Nah, yang pertama margin laba kotor ini dirumuskan penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Nah, teman-teman tahu tidak kalau misalnya nominal ini dari mana? Oke, jadi teman-teman, nominal ini kita dapat dilihat dari analisis laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ini kita dapat melihat dari posisi laba rugi ya teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat. Nah, tadi kan bahwa margin bersih, profit margin itu rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Nah, di sini untuk 2023 penjualan bersihnya sebesar 2 triliun sekian dan untuk 2022 itu 2 triliun sekian dibagi dengan sales. Sebelum untuk membagi sales kita melakukan pengurangan dulu ya teman-teman, dikurang dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya di sini yaitu sebesar kurang dari 1 triliun atau sama saja sih minus ya teman-teman. Untuk 2022 itu minus 1 triliun sekian. Nah, hasil dari ini lalu dibagi dengan sales. Sales itu apa teman-teman? Sales itu adalah penjualan, maka dibagi dengan penjualan untuk 2023. Jika untuk 2022 maka salesnya dibagi dengan 2022 gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di laporan di rasio perhitungan kita. Nah, di sini kita cantumkan nominalnya dan salesnya, maka hasilnya 1,628. Nah, untuk 2022 juga begitu ya teman-teman, kita masukkan nominalnya. Masih ingat kan dari mana? Yaitu dari analisis laporan keuangan atau dari laporan keuangan, entah itu dari laporan keuangan laba rugi atau laporan posisi keuangan, tergantung pada nama akun rumus yang sudah ada gitu ya teman-teman. Oke, dilanjut untuk rasio jenis return on investment atau ROI, itu dirumuskan margin laba bersih dikali total aktiva. Untuk margin laba bersih itu ada di laporan laba rugi dan total aktiva itu berada di laporan keuangan. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Tadi kan rumusnya margin laba bersih dikali dengan total aktiva, maka margin bersihnya yaitu laba usaha 120.807.227 rupiah. Kemudian dikali dengan total aktiva. Total aktiva kita dapat melihat di laporan posisi keuangan yaitu sebesar 220 triliun sekian.
Itu sama saja ya teman-teman, kita lihat untuk 2022 dan 2023 agar lebih tidak bolak-balik dalam rasio profitabilitas kita menghitungnya. Ingat saja bahwa di sini tuh kita menghitung untuk tahun 2023 dan untuk 2022. Oke, kita kembali lagi ke profitabilitas. Nah, jadi gini ya teman-teman, nominalnya sekian dikali maka hasilnya sekian. Oke, 2,428. Nah, untuk tahun 2022 itu sama saja teman-teman, rumusnya dengan tahun 2023, hanya beda nominalnya saja. Maka hasilnya 2,34. Kalau kita ingin menganalisis dari rasio, ini ternyata lebih besar mana ya teman-teman? Oh, ternyata lebih besar di return on investment-nya di tahun 2023, dia semakin turun. Kalau di tahun 2023 itu dia semakin naik. Ini juga iya, berarti dia tidak termasuk rugi ya, karena laba bersihnya itu besar dibandingkan di tahun 2023. Oke, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di rasio aktivitas PT Kimia Farma disajikan dalam ribuan rupiah untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2022. Di sini jenis yang saya cantumkan hanya 3. Yang pertama inventory turnover, yang kedua working capital turnover, yang ketiga total asset turnover. Yang pertama adalah inventory turnover. Nah, di sini dirumuskan penjualan dibagi dengan persediaan. Sama saja teman-teman, kita lihat di laporan keuangan. Kira-kira penjualan dan persediaan ini ada di mana ya teman-teman? Coba kita lihat. Penjualan ini kita ada di laba rugi dan persediaan ada di posisi laporan keuangan. Untuk itu kita lihat ya teman-teman, apakah benar. Penjualan ya, betul ya teman-teman, penjualan itu di tahun 2023 2 triliun sekian, untuk 2022 itu 2 triliun sekian, dibagi dengan persediaan. Persediaan itu ada di persediaan itu berada di laporan posisi keuangan untuk tahun 2023 sekian dan untuk tahun 2022 itu sekian. Kita kembali lagi di perhitungan rasio. Nah, sekian ya teman-teman nominalnya, maka jumlahnya 0,67. Untuk tahun 2023 juga sama perhitungannya dengan jumlah 0,71. Kita lanjut. Jenis working capital turnover yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, di sini kan penjualan dan persediaan untuk rasio working capital turnover kan sama ya dengan rumus inventory turnover. Maka ya sudah, kita copy paste aja teman-teman. Maka jumlahnya juga sama 0,67 dan untuk tahun 2022 itu 0,71. Itu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 3, rasio total asset turnover yaitu di penjualan dan total aktiva. Penjualan ini kita ambil dari laporan laba rugi ini ya, kita sama saja, kita salin atau kita copy paste. Nah, untuk total aset kita tadi kan sudah menemukan nih di rasio profitabilitas. Ya udah, kita salin juga, copy paste gitu, teman-teman, untuk mempermudah. Maka hasilnya 0,11. Nah, sama saja ya di tahun 2022. Kita lanjut lagi ya teman-teman untuk rasio likuiditas untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2022. Di sini jenis-jenis rasio likuiditas, yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dengan rumus total aktiva lancar
dibagi dengan total utang lancar. Untuk nominalnya kita juga bisa lihat dari laporan posisi keuangan. Yuk mari kita lihat bersama-sama. Total aktiva lancar. Total aktiva lancar itu sama saja dengan aktiva lancar. Kita lihat ambil dari akun jumlah aset lancar sebesar 8 triliun untuk tahun 2023, dan untuk 2022 kita ambil juga, kemudian dibagi dengan total utang lancar, yaitu kita dengan nama akun jumlah liabilitas jangka pendek untuk tahun 2023 7 triliun sekian, dan untuk 2022 8 triliun sekian. Kita kembali lagi di perhitungan ya teman-teman. Jadi nominalnya sekian dengan jumlah 1,087. Untuk 2022 juga sama ya teman-teman, dengan jumlah 1,059. Semuanya sama teman-teman. Untuk perhitungan lainnya kita ambil dari laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi, tergantung dengan nama akun pada rumus tersebut seperti ini. Oke, kita lanjut di rasio cepat atau quick ratio. Current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilitas. Nah, untuk current asetnya itu sebesar 8 triliun dikurang dengan persediaan 3 triliun sekian, dan dibagi dengan current liabilitas sebesar 10 triliun sekian, maka jumlahnya 46,13 triliun. Oke, teman. Nah, di sini yang ketiga ada rasio kas atau kas rasio. Jadi kas dan kas ekuivalen dibagi dengan current liabilitas. Untuk kas or kas ekuivalen itu kita ambil di laporan posisi keuangan. Untuk liabilitas itu berada di laporan posisi keuangan juga, dengan nominal dijumlahkan 0,116. Untuk 2023 juga sama rasio kasnya, yaitu nominalnya sekian dengan jumlah 0,195. Kita lanjut di perhitungan rasio pemutaran kas. Di sini dirumuskan jumlah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Penjualan bersih sebesar 2 triliun sekian, dan modal kerja bersih itu 579.384.611 rupiah dengan hasil 3,976. Sama ya teman-teman. Untuk 2022 juga perhitungannya sama dengan nominal 5,979. Lanjut, untuk rasio inventory to net working capital, yaitu rumusnya total aktiva lancar dikurang total utang lancar dibagi persediaan. Total aktiva lancarnya itu 8 triliun sekian dikurang dengan total utang lancar 7 triliun sekian. Persediaannya adalah 3 triliun sekian dengan jumlah 0,179. Untuk 2022 juga sama dengan jumlah 0,129. Kalau kita ingin menganalisis dari rasio ini, kira-kira mana ya yang akan kita analisis, melonjak atau menurun? Ini ya teman-teman, di rasio cepat ya, ternyata di tahun 2023 ini sangat melonjak sekali, sedangkan di tahun 2022 ini sangat rendah, 0,474. Jadi begitu ya teman-teman. Lanjut lagi di rasio solvabilitas untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2022. Nah, kalian kan sudah paham nih untuk perhitungan cara mendapatkan nominal dan perhitungan penjumlahan. Sebenarnya sama saja ya untuk seterusnya. Oke, yang pertama itu jenis rasio.
Oke, jadi di sini jenis-jenis rasio solvabilitas yang pertama ada debt to asset ratio atau disingkat dengan DAR dengan rumus total debt dibagi dengan total aset. Total debt ini kan sama saja dengan total utang. Kira-kira total utang itu ada di mana ya teman-teman? Ya, betul. Total utang itu berada di laporan posisi keuangan. Total aset juga berada di posisi keuangan. Jadi nominalnya kita bagikan ya dengan hasil 52,46%. Jangan lupa ya teman-teman bahwa rasio solvabilitas ini harus dipersenkan. Oke teman-teman, kita lanjut di rasio debt to equity ratio atau disingkat dengan T dengan rumus total utang dibagi dengan ekuitas. Total utang itu berada di laporan posisi keuangan dan ekuitas itu berada di posisi keuangan juga. Maka nominalnya sekian dengan hasil 52,46%. Ini kan sudah sama dengan rasio yang pertama, maka boleh di copy paste kalau ini lebih cepat ya teman-teman. Untuk 2022 juga sama dengan jumlah 54,12%. Untuk rasio ketiga yaitu long term debt to equity. Rumusnya long term debt dibagi dengan equity, yaitu dengan nominal 2 triliun dibagi dengan 20 triliun sekian dengan jumlah 14,43%. Untuk 2022 juga sama, cara perhitungannya dengan nominal 14,43. Ternyata di solvabilitas ini lebih seimbang ya teman-teman antara 2023 dan 2024. Begitulah teman-teman untuk perhitungan profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Nah teman-teman, kita tadi kan sudah menganalisis PT Kimia Farma. Sekarang kita dilanjut dengan menganalisis rasio di PT Indofarma Tbk. Oke, di sini rasio aktivitas terlebih dahulu yang kita analisis. Teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari PT Kimia Farma dan PT Indofarma Tbk tadi? Nah, jadi kalau di PT Kimia Farma Tbk tadi dalam rasionya itu rumusnya dicantumkan, sedangkan di PT Indofarma ini tidak dicantumkan rumusnya, hanya saja untuk nama-nama akun yang diambil. Namun dalam perhitungannya sama ya teman-teman, tidak masalah. Oke, untuk rasio aktivitas ini teman-teman, yang pertama itu ada jenis rasio recoverable turnover atau perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Maka dengan nominal 2023 363.965.054. Untuk rasio aktivitas itu jenis rasionya yang pertama perputaran piutang dengan rumus penjualan dibagi piutang. Untuk pengambilannya tetap sama ya dari laporan keuangan. Nah, untuk tahun 2023 ini 36 triliun sekian dan piutangnya di 2023 sebesar 18 triliun sekian. Untuk di tahun 2002 574 triliun sekian, dan saat di tahun 2002 ini ada 18 triliun sekian. Kan jumlahnya 1,96 di 2023 dan di 2022 itu 3,16. Untuk ini memang tidak ada ya teman-teman hasilnya. Oke, kita lanjut. Untuk jenis yang kedua, rasionya ada perputaran persediaan. Rumusnya penjualan dibagi dengan persediaan, itu dengan nominal sekian dibagi dengan sekian, maka hasilnya adalah 1,416. Untuk 2022 juga sama, penjualannya 574 triliun sekian, di persediaannya 243 triliun sekian dengan jumlah 2,353 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut di rasio fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva tetap di tahun 2023 dan di tahun 2022. Untuk 2023
penjualannya ini sebesar 363 triliun sekian dibagi dengan total aktiva tetap 669 triliun sekian, maka jumlahnya 0,54. Untuk di tahun 2002 penjualannya sebesar 574 triliun sekian dibagi dengan total aktiva tetap dengan nominal sekian. Oke, kita lanjut di total aset turnover, sama saja rumusnya, yaitu penjualan dibagi total aktiva nominalnya sekian, maka jumlahnya 0,233, dan di 2022 0,374 gitu teman. Untuk seterusnya, sekarang kita berada di rasio likuiditas. Kita bisa dapat lihat bahwa di sini ada jenis rasio lancar dengan rumus total aktiva lancar itu sebesar 200 dibagi dengan total utang lancar. Total aktiva lancar ini sebesar 889 sekian, dan untuk total utang lancarnya 1 triliun sekian, maka jumlahnya 0,773, sama ya teman-teman, begitu. Nah, jumlahnya ini rasio cepat, jenisnya, rumusnya total aktiva lancar dibagi ya teman-teman, dibagi ya aktiva rasio cepat, dikurang teman-teman, maaf, total aktiva lancar dikurang total utang lancar, maka dibagi dengan persediaan. Seperti ini nominalnya, sama ya teman-teman, dengan jumlah 0,5550. Oke, sama saja ya teman-teman untuk ke bawahnya perhitungannya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita lihat rasio profitabilitas. Jenis rasionya yaitu ada ROI dengan rumus laba sudah bunga dan pajak dibagi total aktiva di tahun 2023 dengan jumlah sekian, dan dikurang dengan jumlah total aktiva, maka jumlahnya minus 0,08. Dilanjut untuk jenis rasio ROE dengan rumus laba sejumlah bunga pajak dibagi dengan total equity dengan nominal di tahun 2023 ini. Untuk laba sudah bunga dan pajaknya sekian dan total equity sekian, maka dikurang, maka jumlahnya adalah 3,54. Untuk rasio profit margin atau margin laba kotor, rumusnya penjualan dibagi beban pokok penjualan atau HPP ya, bisa saja teman-teman. Di sini untuk 2023 sekian, untuk dikurang dengan beban pokok penjualan sekian, maka jumlahnya adalah sekian teman-teman. Bisa di ini teman-teman, tidak bisa. Untuk profit margin juga sama, rumusnya penjualan dibagi dengan earning after interest and tax. Oke, sekarang yaitu yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Di sini ada jenis rasio DAR dengan rumus total aktiva dibagi dengan total utang. Untuk 2023 ini sebesar 1 triliun sekian dikurang dengan dibagi dengan total utang 1 triliun sekian dengan jumlah 1,0022. Kita seharusnya dipersenkan teman-teman. Oke, jadi kalau dipersenkan itu menjadi 1,218%. Untuk rasio debt juga nih sama, rumusnya total utang dibagi dengan total ekuitas, yaitu dengan jumlah 4 sekian kita persenkan. Oke, sama ya teman. Untuk ke bawah jenis rasionya apa ini namanya, long term debt to equity dengan jumlah sekian, jangan lupa kita persenkan. Oke, lanjut. Nah teman-teman,
rasio times interest net, yaitu ada dirumuskan pendapatan sebelum bunga pajak dibagi dengan biaya bunga di tahun 2023 sekian, di tahun 2023 bunganya sekian, di tahun 2022 begitupun teman-teman sama dengan jumlah 5,54. Jangan lupa kita persenkan. Oke, yang terakhir yaitu rasio FCC dengan rumus pendapatan sebelum pajak dibagi dengan biaya bunga. Untuk 2023 sekian, dan untuk di tahun 2023 biaya bunganya sekian. Untuk 2022 nya itu sekian, dan untuk 2022 biaya bunganya sekian, maka jumlahnya adalah, jangan lupa kita persenkan. Oke, ini tidak bisa teman 1,30%. Oke teman-teman, seperti itu untuk rasio profitabilitas, rasio ekuitas, solvabilitas, dan likuiditas.